tepat 1 tahun ya Pak. 11 Juni 2023 kita ajukan permohonan pertama. 12 Juni 2024 izin ini keluar ya Pak ya. Ternyata bisa ya pujiannya. Yang dulu kata nggak bisa. Nggak mungkin Pak bisa tanpa bersama. Saya punya tugas di Pabianan Ibu di Balindo. Pakai SUV di perkapalan. Dari aspirasi kawan-kawan CIQ semuanya, tentunya juga dari Pak Darmana, Pak Kapolres yang menghendaki bahwa terminal ini harus jalan, harus running, apapun keadaannya, apapun itu, apapun kekurangannya, insya Allah dengan sejalannya itu akan disempurnakan. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nggak main-main Pak. 85/KM.4/PBC.02/2024 tentang penetapan kawasan di Jalan Pelabuhan Teluk Nibung, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara sebagai kawasan pabean atas nama PT Pelabuhan Indonesia Persero ditetapkan di Medan pada tanggal 11 Juni 2024 atas nama Menteri Keuangan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Bapak Parjian. Terima kasih semua tim Bea Cukai Sumatera Utara. Alhamdulillah, ini barokah, betul kata Pak Ketua BC, Kepala BC, evidence. Hari ini evidence, bukti sejarah. Inilah momentum yang baik bagi kita semua buat melangkah ke depan. Pada prinsipnya dari kepolisian otomatis kembali kepada tugas pokok kami, yaitu menjaga pemelihara Kamtibmas. Apalagi berhubungan dengan orang, tidak hanya jiwa dan keselamatan, tapi juga harta benda. Termasuk hak asasi manusia itu wajib kami junjung tinggi. Otomatis kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kita juga pelayan masyarakat. Di samping itu kami juga melaksanakan penegakan hukum. Ini dua sisi yang berbeda tindakannya dan perlakuannya. Kami juga harus senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ini different thing kalau kita pikir. Karena makanya kami dalam tugas itu harus bisa membedakan mana preemptif, penangkalan, mana preventif, mana represif, bahkan ofensif dan necesitas. Ada kendala apa, permasalahan apa yang timbul di sebuah kawasan, kemudian berdasarkan laporan. Makanya ketangkap segaraan, quick response itu sangat penting. Itu tidak bisa serta-merta kita lakukan tanpa ada perencanaan dan identifikasi yang paling penting. Dari mulai nanti identifikasi bagaimana ancaman terhadap keamanan fisik, baik infrastruktur segala macam, jiwa orang, harta benda, keamanan fisik seperti terorisme, sabotase segala macam. Nah, kemudian ada ancaman terhadap keamanan kargo. Bagaimana kargo itu mekanismenya bagaimana, kemudian bagaimana pelacakannya juga. Yang ketiga ada ancaman terhadap keamanan informasi. Bagaimana sistem yang dengan bandwidth yang tinggi tadi, firewall-nya gimana, proxy-nya gimana, IP address-nya gimana, segala macam datanya bisa memproteksi termasuk penumpang segala macam. Belum satu lagi kita ngomong tentang, jangan kita lupakan karena ini adalah standar internasional untuk tetap menjaga keamanan lingkungan. Jadi yang saya bilang tidak hanya orang, tapi kami juga harus melindungi lingkungan. Lingkungan sangat penting, kita jaga kelestariannya. Kita harus bisa identifikasi manakala ini terjadi first major, kemudian kebocoran, dan kemudian bencana alam. Jadi upaya-upaya mitigasi itu termasuk penegakan hukum itu saling satu sekali berjalan. Jadi menegakkan hukum tidak boleh juga tidak memikirkan aspek-aspek yang lainnya dari kondisi sebuah pelabuhan. Karena kita berhubungan dengan masyarakat. Termasuk nanti apabila ada situasi tertentu yang mungkin tidak langsung atau langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pelabuhan. Karena terus terang kita harus engage dengan identifikasi masalah selama ini dan kemudian kecurigaan atau dugaan-dugaan yang seolah-olah institusi ini bermain. Mau dari penyeludupan, smuggling, trafficking, narkoba, senjata api segala macam. Makanya kami pada intinya mendukung semuanya apa yang dilakukan. Alhamdulillah kita senang, Bu. Untuk selanjutnya kita bisa saling komunikasi sedetail-detail. Saya akan buat basis data sendiri di Polres yang selama ini tidak pernah dilakukan, identifikasi, analisa, kemudian SOP, protap, apalagi minta penambahan keamanan. Mohon maaf, mungkin feedback dari kami juga harus direspon. Karena Pak, kita harus memutakhirkan data kita, alat yang mahal,
kondisi yang mahal, negara sudah mengeluarkan uang sekian banyak, kita tidak jaga, tidak rawat. Karena tipikal kita jangan merujuk pada yang lama, bisa mengadakan tapi tidak bisa merawat. Sayang sekali. Ke depan ada momen pilkada juga, saya minta jangan ada yang mengait-ngaitkan pelabuhan dengan politik. Biar dia tumbuh dengan alami, terjaga lingkungannya, terjaga habitatnya. Kami siap 24 jam apapun keluhannya dari pihak stakeholder manapun, siapapun di elemen atau di level manapun kita siap. Karena yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini itu sudah luar biasa sekali. Dan saya jadi saksi sejarah, Garuda Emas itu sudah ada di tangan beliau ini. Sekali itu tangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.